Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan apa? Buka surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 36 sampai ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ وَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum wa la yazidanna
أن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian, para ustaz, santri yang penuh keberkahan pada malam ini yang hadir untuk tetap istiqomah di majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia terkadang pendirian kita selalu goyah dengan sesuatu yang tanpa dasar, sehingga mudah tertarik kepada yang fana, kepada sesuatu yang tidak punya nilai, yang kecil nilainya di hadapan Allah. Karena Allah hanya menyampaikan kita diminta untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat di sini sampaikan dalam Al-Quran 36 dan 40 bagaimana Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi, ya, mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menemui suatu fakta di mana harus turun ke bumi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kita sebagai hamba Allah, manusia biasa, tidakkah kita lebih berhati-hati dan waspada dengan gangguan setan ini atau permainan hawa nafsu dan akal pikiran kita? Kayak saya sampaikan, diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Ya, yang 37 mengqala tadi, Al-Rajim, fatalaqa Adam min rabbi kalimati fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, innahu wat-tawwabur rahim. Lalu dia pun menerima taubatnya, sungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pahami anakku yang dimuliakan Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kesempatan. Jangan gampang melalaikan waktu kita. Contoh, ya, istiqomah malam, kita sudah tahu jam berapa istiqomah malam dan harus selesai jam berapa. Supaya apa? Supaya bisa istirahat, kemudian bisa bangun malam untuk salat tahajud dan baca Al-Quran. Istiqomah kita ini, tadabbur Quran kita hari ini atau setiap hari, setiap saat selama ini adalah untuk supaya kita bisa menjalankan sesuatu yang Allah harapkan bagi kita semua. Itu apa? Istiqomah sholat malam kita, hajat atau tahajud kita, baca Quran supaya rahmat Allah masuk. Thariqah, ya, aku dimuliakan Allah, tidak bisa diceritakan. Thariqah tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, yang tidak bisa. Yang pakai kata-kata ini bagaimana kita menyampaikan Quran dan firman Allah. Thariqah itu adalah jalan di mana Allah tunjukkan kepada hamba tersebut untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Itu masing-masing akan berbeda. Jalan sama tapi cara akan berbeda. Bukan Al-Fakir ngajarin, tidak, tapi bimbingan Allah melalui Nabi SAW. Melalui mana? Melalui Al-Fakir yang membacakan Quran. Ya, tidak seperti ahlul kitab, ya, yang mempermainkan firman-firman Allah, tidak menanggungnya atau tidak menyampaikannya sebagai suatu amanah. Nah ini, ya, bisa dikatakan kita beriman jika kita menyampaikan firman Allah,
bagaimana kita bisa menyampaikan firman Allah jika kita tidak disiplin untuk istiqomah ini, jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk istiqomah ini, jika kita tidak punya harapan selain kepada Allah, masih ada gangguan kanan kiri, bisikan tak jelas tanpa dasar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ya, ketaatan, pendirian dalam ketaatan itu penting. Nah ini, dan tidak mengerti sesuatu tanpa dasar. Kenapa harus dulu ini Al-Fakir sampaikan? Karena memang penting. Kita hanya suka dengar bisikan-bisikan daripada sesuatu yang tidak jelas. Al-Fakir selalu menyampaikan dengan jelas dengan membacakan firman Allah. Ya, perhatikan Al-Maidah 68. Sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakan Nabi Muhammad SAW, wahai ahli kitab, kamu tidak menganut suatu pun agama yang benar hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Bagaimana kita bisa menyampaikan yang hak kepada hamba Allah yang papa di luar sana jika kita sendiri lemah dalam disiplin, lemah dalam istiqomah, lemah dalam keyakinan, selalu ragu, bingung, padahal tidak ada yang perlu dibingungkan. Kalau pernah sampaikan, mulai kecil, mulai bayi sampai segede ini, kita jadi besar seperti ini, berarti sudah banyak Allah berikan solusi kepada kita. Kalau tidak, kita sudah meninggal. Ya, sudah nggak ada di dunia ini. Tapi sampai sebesar ini kita masih bisa menghirup nafas dengan lega. Subhanallah, itu sungguh karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meninggalkan firman-firmannya. Keraguan, kebingungan dan tenang-tenang itu meninggalkan firman Allah, namanya kecil seakan-akan, tapi akan berisiko kepada kita, berisiko kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa risikonya? Buka Az-Zukhruf 36 ya sampai Az-Zukhruf 41. Sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Qur'anul Karim yang Al-Fakir bacakan ini, kami biarkan setan-setan menyesatkannya, maka ia setan selalu menemaninya. Kalau ditemani syaitan, maka akan sulit, berat terasa untuk melaksanakan perintah Allah, bergerak pun berat. Ya. Selanjutnya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Semuanya mereka sekarang itu benar-benar menghalangi mereka manusia dari jalan yang benar, sedangkan mereka manusia saat itu mengira bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Sudah istiqomah saya, tapi kok belum mendapatkan nikmat, tapi kok belum mendapatkan ketenangan. Cek istiqomahnya bagaimana, cek keyakinannya seperti apa, cek bagaimana, adakah masih keraguan, cek bagaimana, sudahkah menelaah ulang, mengevaluasi kembali apa yang Al-Fakir sampaikan. Kalau itu belum, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu keberkahan yang maksimal? Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila dia orang-orang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, aduhai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling buruk bagi manusia. Kalau udah nempel, ini akan sulit dilepas. Kecuali istiqomah dengan ketaatan hati yang penuh, berpendirian, tidak gamang. Kita selalu gamang ya anakku, ini yang masalah. Udah istiqomah tiap hari masih gamang, memang sulit, gangguan mereka sangat masif. Maka bersungguh-sungguhlah dalam kehidupan dunia ini yang cuma sebentar.
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Harapanmu itu sekali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu adalah bersekutu dalam azab itu. Ya, membiarkan syaitan mereka itu bersekutu. Ya, syaitan itu akan membawa kita kepada kesesatan, kepada ingkar kepada Allah, kepada tidak bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba ini. Nabi Allah Adam alaihissalam masih bisa dibisikkan, masih bisa diganggu sebagai contoh bagi kita. Lah kita ini orang biasa. Apakah ada sepantasnya kita berjuang semaksimal mungkin? Supaya apa? Supaya seperti yang disampaikan di Al-Baqarah tadi, pada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 38, saya tadi itu jelas, nggak ada khawatir, nggak ada takut. Qulna ihbitu fiha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, lalu jika benar-benar datang petunjukku. Mau nggak meraih petunjuk? Wahai anak firman Allah, raih petunjuk. Setiap hari ada hidayah, maka kamu bisa meraihnya hidayah itu. Petunjuk kepadamu, siapa saja mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Kemudian ayat 40 Zukhruf makin lanjutkan, afa anta tusmi'us summa aw tahdil 'umya wa man kana fi dhalalin mubin. Maka apakah engkau Muhammad SAW dapat menjadikan orang-orang yang tuli bisa mendengar kepada, atau dapatkah engkau memberi petunjuk pada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Ya, dipertanyakan oleh Allah. Kalau sudah dikunci mati oleh Allah, ya siapa yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mumpung belum itu, nggak sampai seperti itu, na'udzubillahi min zalik, jangan seperti itu. Maka istiqomah ini disegerakan. Kan sudah masya Allah, sudah istiqomah, tapi menyegerakannya yang kadang lambat. Sekali lambat, besoknya kan semakin payah. Semakin payah lama ditinggalkan karena memperlambat. Nah itu bisikan setan. Ya. Fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Maka sungguh jika benar-benar mewafatkanmu sebelum kau mencapai kemenangan, sungguhnya kepada mereka kami akan tetap memberi balasan, kata Allah. Kalau meninggal dunia tapi belum mendapatkan satu keberkahan dan tidak husnul khotimah, a'udzubillahi min dzalik, maka tetap akan dibalas oleh Allah. Maka di Al-An'am 4, ya, Al-An'am 4 dan 5, di sini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayatir rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Tidakkah datang kepada mereka satu ayat pun dari ayat-ayat kami, ayat Tuhan mereka, kecuali mereka pasti berpaling darinya. Kalau udah kebiasaan begitu, aduh udah capek, sudah berupaya maksimal, sudah istiqomah, sudah dengarkan peringatan Allah, kok masih gini-gini aja. Nah itu bisikan syaitan. Kesabaran kita masih bisa kita lakukan karena masih sesuai dengan porsi kita masing-masing. Lakukan maksimal, terima yang dikit ini menurutmu, tapi itu besar menurut Allah loh, sesuai loh untuk dirimu, maka syukuri itu.
faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran tidak sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka berita-berita tentang kebenaran, sesuatu yang selalu mereka perolok-olokkan. Kebiasaan yang seperti itu terjadi bahkan kepada orang-orang yang istiqomah, bahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, bahkan bagi kepada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah. Aku sudah bertakwa, aku sudah beriman, tapi seadanya saja. Maka firman ini Allah turunkan untuk kita pahami. Dan selanjutnya ayat 6, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam yumakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara. Tidakkah mereka perhatikan betapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, yaitu generasi yang telah kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, yang belum pernah kami lakukan kepadamu, dan kami curahkan air hujan yang lebat, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Coba ini disampaikan Allah, wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Allah berikan kebaikan kepada orang-orang itu yang ingkar kepada Allah, itu dialirkan sungai-sungai, itu bukan air hujan dari langit, diberkahi, itu bukan anggur kurma, keberkahannya besar. Itu bisa Allah hancurkan mereka karena kezaliman dan kedustaan mereka kepada firman Allah. Kita belum kayak gitu. Apa kita menunggu yang seperti itu? Jika dengan nikmat Allah besar kepada kita, kita ingkar begitu? Ya Allah, kalau mau saya mending kita gini, sedikit yang ada kita syukuri. Kalau diturunkan nanti di sini keberkahan yang besar, diberikan kamu enak maksimal, kekayaan, ketenangan luar biasa, sanggupkah akan tetap istiqomah? Sanggupkah akan tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sanggupkah akan tetap yakin kepada Allah? Sanggupkah tidak akan menyembah tagut? Sanggupkah tidak akan memperturunkan hawa nafsu? Belum tentu ya, aku dimuliakan Allah. Ya. Al-Fakir ulang paling penting, yang paling terakhir, wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kata Allah. Perhatikan, lalu kami memunculkan sesudah mereka generasi yang lain. Setelah Allah hancurkan orang-orang ini yang mengaku beriman, tahu-tahu ingkar karena rahmat yang besar, karena keberkahan, karena kekayaan, maka dia ingkar kepada Allah. Allah hancurkan, Allah ganti dengan generasi yang baru. Perhatikan itu, ya. Kemudian di Al-Hajj 49 sampai 55, ya, bisa disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, aku hanyalah sebagai pemberi peringatan yang nyata kepadamu. Ya, kalau saya menyampaikan bolak-balik seperti ini, wahai anakku yang dimuliakan Allah, karena ini peringatan sama saat Rasulullah menyampaikan kepada umatnya seperti ini, diulang-ulang terus supaya dipahami, diikuti, tidak mengikuti bisikan, tidak membiarkan pendirian yang rapuh ada pada diri kita. Tidak. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan, rezeki yang mulia, halal dan memuaskan, rezeki yang mulia. Beriman, beramal soleh, pasti Allah karuniakan kebaikan. Allah tidak pernah menzalimi kita. Kita yang menzalimi diri kita sendiri dan menzalimi Allah dengan tidak meyakini firman-Nya, dengan tak yakin nafas yang kita hirup dari Allah.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Adapun orang yang berusaha menentang ayat kami dengan maksud melemahkan kamu untuk beriman, maka itu adalah para penghuni neraka jahim. Sebentar dulu, sebentar lagi. Ya, para syaitan ini maksudnya orang-orang ini lebih ke arah para syaitan, ya juga hawa nafsu kita sendiri. Ya orangnya itu kadang-kadang ya kita sendiri yang malas. Sampai bisikan setan kita sendiri yang tidak punya keyakinan, kita sendiri yang ragu. Wa ma arsalna min qablika min rusulin wala nabiyyin inna idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansahu Allahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad SAW kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan Quran-Quran itu ke dalam keinginannya itu. Allah menghapus apa yang dimasukkan syaitan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya dalam hati orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para anbiya dan rasul saja berusaha mereka goda. Lah kita bagaimana? Kita seperti apa, saya nanya? Kalau para anbiya rasul saja mau mereka goda, maka Allah hilangkan godaan tersebut karena kemaksumannya. Tapi kan digoda juga. Terus kita, makanya anak di belakang Allah, perhatikan ini, tidak hanya kerja-kerja saja. Enggak, jangan dengarkan perkataan di luar sana, majelis-majelis aja, jangan. Karena saya nggak bisa mengatakan kerja-kerja aja, jangan. Ini satu pertempuran, pertarungan dengan antara hak dan batil, ya. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Ya Allah hendak menjadikan apa yang dilontarkan setan sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam perselisihan yang jauh daripada kebenaran. Maka upaya kita apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tahrim ayat 8 yang sudah sampai saya bahas 2 hari ini. Ya, baru kita berkata, ya Allah perbaiki amalku, ya Allah sempurnakan amalku, cahayaku di akhirat. Perbaiki amal dunia, sempurnakan cahaya di akhirat. Perbaiki amal soleh kita di dunia, tambahkan pahala dan kebaikan di akhirat itu permohonan kita kepada Allah. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika wa yu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Agar orang yang setelah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman dan hatinya mereka tunduk kepadanya. Wa inna Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Soalnya Allah benar-benar Maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Pasti Maha memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Itu permintaan kita, jangan lupa. Loh kita kok seperti ini, plan kita minta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Allah berikan ini. Kenapa kita tidak lakukan? Kita tolak dengan alasan begini-gini, masih begini. Padahal sampai segede ini kita dapatnya apa sih? Ya kan? Mau dipaksakan yang gini-gini aja kok. Tapi kalau amal soleh ditekankan, dilakukan, maka akan besar keberkahannya. Tahrim ayat 8 itu. Ya. Al-Hasimah 5. Wala yazal ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yaumin ma'aqim. Orang yang kufur itu nantiasa dalam keraguan mengenai hal itu Al-Quran hingga saat kematian datang kepada mereka
dengan tiba-tiba atas atau azab hari kiamat datang kepada mereka. Loh, kalau kita menyepelekan Al-Quran, tidak menjaga perintah Allah dengan benar, loh, Al-Fakir sudah bacakan loh kepada kalian dengan berulang-ulang firman-firman yang penting-penting, semua penting, Pak. Saya sesuaikan dengan keadaan kalian, sudah berulang-ulang. Adakah yang lengket di hati kalian? Adakah? Nah, ini pertanyaannya. Kalau tidak ada, buka lagi, baca lagi catatan-catatanmu, dengarkan videonya. Itu baru kamu akan ada yang lengket di hatimu. Ya, Al-Mu'minun 117 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Siapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, pada tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Ya, Bapak pernah sampaikan ini, hawa nafsu kita itu menggiring kita supaya jauh daripada Allah. Berarti itu kita menyembah hawa nafsu, giring kita. Habis Ramadan, habis Idul Fitri di bulan Syawal ini, kita genjot, bukan malah kita tenang, bukan malah kita pelan-pelan. Yang kita cari sebanyak-banyaknya itu, ya, yang kita tumpuk-tumpuk itu, harta-harta tersebut bisa menjadi fitnah dan dicairkan, disiramkan ke punggung kita. Bisa seperti itu, menjadi fitnah seperti itu. Ya, yang kita cari itu tidak bisa memuaskan kita sama sekali, kecuali setelah kita masuk ke dalam tanah. Kita sudah pernah Fakir sampaikan itu. Ya, fa innama hisabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Maka perhitungan amalnya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung, pasti tidak akan. Apalagi orang beriman kemudian kafir, tambah buntung yang seperti itu. Ya, pernah di surat ayat 5 sampai ayat 7 sudah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aj'al alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya itu benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang meyakini sesuatu yang mustahil, ya, hawadits yang mudah hancur, bentuk yang nggak mungkin sama dengan Allah SWT, tapi diserupakan oleh mereka, dikalkulasikan seakan menjadi satu kedustaan yang besar. Itu mengherankan Allah. Aneh ini, kenapa begini? Ya, wa taqul mala'u minhum animshu fasbiru ala alihatikum inna hada la syai'un yurad. Lalu pergilah pemimpin mereka, saya kata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sungguh ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Banyak orang itu tidak ngaji, sehingga tidak bisa membedakan kehendak Allah seperti apa. Sanakan yang buruk kehendak Allah, itu Allah paksakan kepada kita. Kata siapa? Semua Allah yang ciptakan, kita diberikan kesempatan untuk memilihnya. Sudah Fakir sampaikan itu. Sudahkah kita pilih secara maksimal? Tidak kita ukur-ukur, tidak kita pilah-pilah yang mana yang enak, yang tidak enak kita tinggal, yang enak kita ambil menurut kita. Seakan kita tahu itu tidak enak, seakan kita tahu itu enak. Tidak total dalam melaksanakan perintah Allah. Ma sami'na bihada fil millati akhirah in hada illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir, ajaran mengesahkan Allah. Ini tidak lain kecuali dusta yang dibuat-buat. Itu perasaan orang-orang jahiliyah, ya, yang sudah nggak boleh ada sama kita. Satu keraguan seperti itu tinggalkan. Yakinkan dirimu ada di majelisnya Allah dan Rasulnya, membacakan Quran. Jangan lagi dengarkan nama pendirian,
Jangan mendengar orang mengatakan majelis ini, majelis begini, ya sesat yang begini. Oh, jangan kau dengarkan, tidak punya dasar. Kita punya dasar Quran dan Sunnah Nabi dan perkataan para ulama-ulama salaf yang lebih dahulu daripada kita. Orang yang dekat dengan Allah jelas manakibnya, jelas tata cara beribadahnya, jelas keilmuannya, bahkan jelas karomahnya. Di Fatir ayat 5 dan 6 Allah firman Allah Nasyarujim, Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Ya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Al-ghurur, pandai menipu. Siapa itu? Iblis, laknatullah alaih. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka syair, neraka yang menyala-nyala. Kemudian surat Yasin ayat 60 sampai 62 yang merupakan pamungkas pembahasan kita pada malam hari ini. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalau kalian dengar firman ini jelas sudah ini. Ya, sudah tahu kelakuannya, sudah tahu perbuatannya, sudah tahu bawaannya itu menyesatkan. Ngapain diikutin? Bukankah aku telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh, wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sudah jelas. Masa itu kita dengar yang jelas-jelas sudah menghinakan kita, ya, mengeluarkan orang tua kita, artinya Nabi Adam alaihissalam, ya, dari surga. Ini kan contoh yang paling konkret, ya. Wa'buduni hadza siratun mustaqim. Dan juga bahwa sembahlah-Aku, inilah jalan yang lurus. Apa ini? Quranul Karim. Perintah salat, memahami akan perintah Allah, memahami akan larangan-larangannya sudah disampaikan secara terperinci. Ya. Walaqad adalla minkum jibilan katsara afalam takunu ta'qilun. Sungguh ya setan benar-benar telah menyesatkan sangat banyak orang dari kamu. Maka apa kamu tidak mengerti? Sangat banyak yang disesatkan oleh mereka. Masa kita nggak paham? Masa kita masih pelan-pelan? Istiqomah aja kok pelan-pelan. Istiqomahnya bagus, jangan dijalankan dengan lambat-lambat dan santai-santai. Karena akan membuat kamu akan malas. Berat nanti, udahlah. Berat. Akan bahkan pada kebosanan, na'udzubillah futur. Bahaya itu. Ya, semangatkan terus. Baca istighfar dan sholawatnya. Ya, baca amal-amal yang telah Al-Fakir sampaikan kepada kita semua. Untuk apa? Mengokohkan batin kita. Ya. Dan aku dimudahkan Allah, mudah Allah bisa merahmati kita, ya, menetapkan, mengukuhkan istiqomah kita, jauhkan dari kita berkelalaian. Usikum anafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami, muliakan kami, ya Allah, dengan ketaatan kepadamu. Berikanlah kepada kami pendirian yang teguh, tetap istiqomah, untuk tetap menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu dengan ikhlas, ya Allah. Ya Allah, kami papa lemah, jauhkan kami semua dari gangguan syaitan terkutuk, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami hati yang memiliki suasana Ramadan, hati yang mempunyai suasana Ramadan, hati yang mempunyai suasana Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada yang tanyakan, TikTok jumlahnya itu banyak sekali, lebih banyak daripada kita. Ya, Allah sudah memberikan perangkat kepada kita, sudah. Ya, jadi jangan mengatakan Allah tidak berikan perangkat kepada kita. Al-Quran ini super spesial. Menanggulangi gangguan syaitan itu sudah sesuai. Ya, di Fatih 5 tadi kan jelas sampaikan itu. Al-Najim, ya yunasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ini berkaitan dengan dunia dan alam yang kita lihat ini, isinya banyak gangguan gitu loh. Apa gangguannya? Selanjutnya ini yang disebutkan wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sopo ibu iblis. Ini kan sudah disampaikan toh. Ini kan sudah dikasih pemahaman pada kita semua. Inilah kebenaran yang harus kita lakukan. Paham ya? Ada Iya. dari TikTok Nadia Aulia. Bobi Suyanto. Assalamualaikum guru, mohon dijelaskan surat Ali Imran ayat 147. Syukran. Sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sedangkan ucapan mereka dari doa, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dari kaum-kaum yang kafir. Ya, apalagi pernah sampaikan kepada kalian, pada kita semua, ya, bahwa liang hati dan akal kita sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada ujian, dipastikan kita bisa menerimanya dan bisa melaksanakannya. Dipastikan, karena sudah ada ukuran. Gak mungkin tidak bisa melaksanakan ujian itu, pasti bisa. Ya, dan jangan berlebihan dalam menjalankan agama. Jangan berlebihan dalam menjalankan amanah dari Allah. Jangan menambah sesuatu yang tidak ada. Ya, jangan menambah sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Makanya kenapa perlu belajar? Ya, kita selalu berlindung kepada Allah supaya dapat menambah. Kenapa? Karena syaitan bisikan itu supaya kita ikutin kemauannya, supaya berlebih-lebihan. Karena dia tahu bahwa Allah benci hal yang itu. Ya. Nah, itu kalau kita bisa menjalankan perintah seperti itu, Allah akan sempurnakan nikmatnya. Karena mau kita tambah bagaimanapun keadaan kita, dengan melebih-lebihkannya tanpa perintah Allah, tidak akan nambah juga rahmatnya, malah jadi dosa. Maka Allah akan kalkulasikan untuk kebaikan kita di mana? Di akhirat. Ini derajatnya sama dengan tahrim. Ayat selanjutnya ini Al-Imran 148 ya. Allah Al-Najim, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah.
wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah menganugerahi mereka balasan ilmiah dan pahala yang baik di akhirat. Allah menjadi orang-orang berbuat kebaikan. Ya. Di dunia diperbaiki amal soleh kita, dihapus kesalahan kita, sudah dibersihkan oleh Allah. Tapi tetap nanti kita nggak sempurna, karena dunia ini tidak sempurna. Dunia ini makhluk itu tidak sempurna, hawadits, mudah hancur, mudah rusak, mudah usang, mudah tua. Ya, di akhirat tidak ada hancur, tidak ada rusak, tidak ada tua. Kalau Allah mau ngangkat orang dibuat setengah hancur, setengah baik, setengah hancur lagi, diperbaiki lagi, dihancurkan lagi, sampai kapan? Wallahu a'lam bisa. Ini yang harus kita hindari. Ya. Jadi paham ya Bogi Suyanto? Udah mulai? Right. Dari penonton snack Dian Eka. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, mengaji al-hikam itu apa ya? Mengaji al-hikam, tanya siapa ini? Dian Eka dari snack. Al-hikam itu adalah kitabnya para ulama, yaitu menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hukum-hukum Allah. Ya, panjang, banyak jilidnya. Ya. Nah, kalau di sini kita tidak mengaji al-hikam. Ya, dari mana Eka? Dari mana ya? Gak ada gini. Ada yang lain? Mau tanya guru, mau ingin lebih tahu lebih lanjut pemahaman tentang ayat mengenai sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Kenapa? Ingin lebih lanjut memahami tentang ayat mengenai Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah. Iya. Baca surat ini bawah. Az-Zariyat 6. Selanjutnya buka surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Allahu a'lam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Pahami ya? Jadi ibadah kita itu bersifat apa? Universal. Dalam pekerjaan kita tidak melupakan Allah. Gitu ya. Ya, zikrullah. Makanya Al-Fakir sampaikan 5 waktu istighfar sholawat. Bahkan dalam bekerja kita istighfar dan sholawat. Itu ibadah kepada Allah. Ya, itu ibadah kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan di Ma'arij ayat 23. Baca Ma'arij ayat 23. Sebagian-bagiannya. Ya. Selanjutnya buka surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 23.
Surah Al-Ma'arij ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Wallahu a'lam. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Setia di sini tetap dalam mengingat Allah sampai menuju sholat berikutnya. Tadi kita sampaikan ini. Ya, jadi itu sifatnya universal, menyeluruh. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan zikrullah walaupun kita lagi bekerja. Ya, paham ya? Apalagi jangan tinggalkan sholat saat kita bekerja. Jangan melambat-lambatkan sholat. Nah, itu maksudnya. Ya, ada yang lain? Ada Beb. Dari Dian Eka yang tadi. Iya. Saya bermimpi Pak Ustadz harus mengaji Al-Hikam Kolbu, didatangi cahaya putih berpesan seperti itu. Al-Hikam itu karangan seorang sufi sebenarnya, Ibnu Athaillah Askandari. Ya, dan banyak jilidnya. Kalau memang seperti itu harus diijazahkan dan terlalu beban dan berat mempelajarinya. Mending kamu buka TikTok ini, ikuti Al-Fakir, ya, kita tadabbur Al-Quran. Jauh lebih manfaat buat kamu daripada kamu mengaji hikam, karena butuh waktu mengaji hikam. Orang mengaji hikam harusnya dasar-dasar kitab sebelum memahami hikam. Ya, harus belajar kitab-kitab sebelum memahami hikam atau belajar hikam. Bukan tidak baik, sangat bagus. Ya, tapi terlalu menukik akan sulit untuk mengaplikasikan, akan sulit untuk menjalankannya. Tapi pembahasan Quran Allah mudahkan, pasti gampang untuk orang yang paling awam pun. Kalau hikam itu kajian pesantren, ya, atau eksklusif yang sudah memahami, ya, udah mengenyam pelajaran-pelajaran sebelum daripada hikam, dasar-dasar tauhid, ya, dasar-dasar ilmu fikih. Ya, setidaknya kalau belajar hikam itu kita belajar Riyadhus Shalihin dulu. Nah, gitu ya, seperti itu maksudnya. Ya, supaya apa? Supaya mengalir gitu. Dan butuh waktu banyak sekali, ya. Paham ya? Bukan tidak boleh, ya, bagus sekali. Ya. Nah, tapi bukan petunjuk mimpi orang akhir zaman itu mimpi itu benar. Setiap petunjuk akhir zaman dan suatu mimpi, biasanya mimpi itu benar. Tapi tidak semua diikuti tanpa petunjuk para ulama. Ya, paham ya? Dian siapa namanya? Dian Eka. Buka aja TikToknya, tadabbur Quran saja. Ya, ada sistematika firman Allah yang bisa Fakir sampaikan. Nanti firman ini akan menjawab firman yang ini, firman yang tua akan menjawab firman yang lain. Itu akan membuat hatimu penuh kokoh. Ya, paham ya? Seandainya kamu nggak punya waktu, kamu bisa ngaji Quran ini, kamu bisa berhenti, kamu bisa ngomong, lanjutkan lagi, dia masih ada. Tapi kalau hikam kamu nggak menyelesaikan babnya sampai selesai, dia nggak ketemu apa-apa. Ya, nah itu bedanya di sana sama Quran. Kalau Quran kita mengaji Al-Quran, kita terhenti karena keadaan. Quran itu sudah ada di hati kita. Kalau hikam selesaikan dulu berapa bab hikam itu, berapa jilid selesai, diulang kembali. Ulama terdahulu kalau mengulang, kalau mengajarin itu, ya, hikam kitab-kitab itu mengulang terus, ya. Nah, termasuk Ihya Ulumuddin dan ngajar seperti itu tidak sekali, akan hatam diulang lagi, gitu, terus diulang lagi.
Ya, kalau sampai 9 kali, 10 kali pengurangan, kalau sampai wafatnya ulama tersebut masih membahas tentang ihya ulumuddin atau hikam apa, ya, paham ya? Ada lagi? Ada. Dari snack Jaya Mulyawat. Assalamualaikum Syekh. Mohon izin bertanya, kalau saya beli dinar atau emas antam dengan niat menabung uang agar tidak kena dampak inflasi, mohon izin, apakah ini termasuk riba? Iya, itu di Antam itu saya pernah ketahui ada syariah, ada jual beli emas ada syariah. Insya Allah nggak riba, insya Allah ya, ada syariah. Saya pernah ditawari, pernah bicara dengan saya lihat, insya Allah kalau udah punya keniatan yang baik, ya insya Allah nggak riba, ya insya Allah nggak riba. Kalau kita beli emas di tengkulak, ya bisa riba. Ya. Paham ya? Ada yang tengkulak emas itu ada kan gitu. Ada yang beli emas terus dilebur, terus jadikan emas, jadikan batangan, terus dibeli, terus menyicil. Nah, kadang-kadang itu yang bisa jadi riba gitu kan. Cicilan emas, cicilan itu riba. Kalau Antam kan beli aja, jangan yang nyicil. Karena yang nyicil ada itu. Beli aja, langsung beli aja, yang kecil nggak apa-apa. Kalau nyicil, ya nyicilnya ini, kadang-kadang emas itu kan naik turun masalahnya. Naik turun, nah, bisa dibilang memang akan naik terus. Tapi kan pada saat tertentu naik turun, dia khawatirkan riba. Gitu. Tapi kalau Antam ini ada dia label syariahnya, setahu saya ya. Walau misalnya saya nggak mempromosikan orang saya, nggak ada kepentingan. Bahkan akan bertanya, maka saya berikan jalan. Lagi satu, Mas. Ya, lagi. Dari TikTok Sri Aniasi. Assalamualaikum Habib. Mau tanya bagaimana cara kita tetap istiqomah walaupun kita tidak hadir di majelis? Iya. Tadi di Ma'arij 23 ini Allah jelaskan ya. Cara istiqomah yang terbaik sebenarnya alladzina hum ala sholatihim daimun. Ya, mereka tetap setia melaksanakan sholatnya. Sholat ini tiang, pastinya ada perkara-perkara syariat yang kita jalankan, ya, tata cara fikih yang kita jalankan untuk mendukung kegiatan kita, mendukung istiqomah kita itu. Ya, di sini aurat amalannya itu baca terus itu. Kadang ada orang yang bisa istiqomah karena keadaan, nggak bisa disalahkan. Yang saya tegur itu, yang saya sayangkan, ada keadaan tenang tapi tenang nggak mau istiqomah itu. Kalau yang sibuk karena memang tak bisa ditinggalkan, kayak pegawai, kayak orang yang terpaksa lembur karena memang permintaan nggak bisa nolak, nggak ada masalah karena ada kegiatan. Nah, dalam lembur itu pun istighfar dan sholawat terus. Dalam kegiatan di kantor pun istighfar dan sholawat terus. Baca auratnya. Itu insya Allah kata istiqomah itu akan turun nanti rahmat Allah ke hati. Maka toriko itu saya akan sampaikan tidak bisa diajari gini, nggak bisa. Toriko itu nggak gitu. Toriko apapun nggak diajari gini sama musiknya, enggak. Berikan amaliyah, kemudian turun rahmat Allah itu melapisi hatinya, memberikan keberkahan pada hati dan pikirannya sehingga dia istiqomah, dididik, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Itu toriko. Dia awalnya dengan ngajarin kamu toriko, tapi mentadaburi Quran untuk supaya kamu bisa masuk di jalur yang namanya siratal mustaqim. Toriko itu sendiri, gitu ya. Paham ya? Kalau diajarin bagaimana caranya ngajarin? Orang ini keberkahan tuh beda, masing-masing lain-lain. Dan perjalanannya tetap beda, buahnya hasilnya juga beda, tergantung daripada kebiasaan kita, keadaan kita sehari-hari. Paham ya? Ya. Lagi satu, Bu. Iya. Dari snack Citra Ayu. Ya, Citra Ayu, silakan. Assalamualaikum Habib. Ya. Mohon ijazahnya Habib agar bisa meneburkan hati anak yang keras, karena anak saya ini sudah melanggar dari perintah Allah. Terima kasih, semoga Habib sehat selalu dalam lindungan Allah. Ya, ijazah yang paling bagus untuk ke 5 waktu adalah istighfar dan sholat
sholawat. Istighfarnya 101, sholawatnya 100 kali. Setiap 5 waktu. Ada auratnya, bisa di-download di Play Store. Ya, baca auratnya itu ada beberapa. Cuma mengawali dengan apa? Istighfar dan sholawat. Insya Allah dengan kamu merubah dirimu sendiri, Allah akan merubah dirimu, anakmu, keluargamu, keturunanmu dari kamu dulu. Nah, istighfar sholawat ini paling efektif untuk apa? Meleburkan kesesatan, menghancurkan, merusak, mengobrak-abrik rumah-rumah syaitan yang ada di hati hamba. Ya, paham ya? Jangan itu. Sementara sambil nyari di Play Store, ditanya sama admin, ya caranya ini biar dikirim apa namanya linknya, ada linknya itu. Kalau saya kasih sama admin linknya, bisa download di link tersebut, ya baca itu. Insya Allah nggak lama, ya insya Allah nggak lama. Yang lain? Ini udah pernah dikirimin linknya, Pak. Udah pernah dikirimin linknya. Sudah pernah? Ya, ya linknya itu di download, ya kemudian dibaca sama sholawat 5 waktu. Saudara Tibul Muhammad, ada wiridul syifa, ya wiridul syifa sebelum maghrib itu bagus, baca. Ya untuk mengobati hati yang pekat, hati yang berpenyakit. Ya, kemudian wiridul Muhammad habis maghrib, manakib habis isya. Baca itu, nggak ada yang banyak, semua pendek, bacaannya mudah. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Allah rahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.